Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, la haula wala quwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Raka Maulana Bintang. Saya berasal dari kota Surabaya, sedang menempuh pendidikan S1 Teknik Informatika di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang domain modeling. Oke, domain modeling. Dalam pengembangan perangkat lunak, miskomunikasi adalah salah satu penyebab utama kegagalan proyek. Pemodelan domain membantu membangun kosakata bersama dalam tim agar pemahamannya lebih seragam. Jadi di dalam proyek IT pembangunan perangkat lunak itu sering yang namanya miskomunikasi teman-teman, sehingga domain modeling ini hadir untuk membantu membangun kosakata bersama dalam tim agar pemahamannya lebih seragam, sehingga dengan adanya domain modeling ini miskomunikasi lebih meminimalisir. Kemudian apa sih domain modeling itu? Domain modeling adalah cara untuk menggambarkan struktur dan hubungan antar objek dalam suatu sistem. Ini seperti peta yang membantu kita memahami bagaimana bagian-bagian dalam sistem itu bekerja sama. Bayangkan, kamu membuat aplikasi perpustakaan. Dalam aplikasi ini ada buku, ulasan buku, kategori, harga, dan sebagainya. Dengan domain modeling, kita bisa melihat bagaimana semua bagian ini saling berhubungan. Jadi di dalam pembangunan proyek perangkat lunak, domain modeling ini sebagai fondasi awal untuk membangun proyek tersebut. Sehingga domain modeling ini juga sangat penting teman-teman. Kemudian kenapa sih model domain itu penting? Pertama, mendefinisikan ruang lingkup. Kedua, dasar untuk use case. Ketiga, memudahkan komunikasi. Keempat, lebih mudah dipahami. Pertama, mendefinisikan ruang lingkup, yang mana model domain ini menunjukkan elemen-elemen utama yang akan digunakan dalam sistem, seperti gambar di atas itu ya. Kemudian dasar untuk use case, membantu kita memahami bagaimana sistem bekerja sama, mendefinisikan alur pengguna. Ketika seorang programmer untuk menuliskan use case, ketika dia pakai domain modeling, itu akan lebih mudah dibanding langsung menulis use case teman-teman. Itu adalah salah satu keunggulan ketika kita pakai domain modeling dan enggak pakai. Yang ketiga, memudahkan komunikasi. Tim pengembang, desainer, dan lain sebagainya bisa berbicara dalam bahasa yang sama. Kemudian yang terakhir, lebih mudah dipahami. Model ini berbentuk diagram sederhana, bukan deskripsi teks panjang yang membingungkan. Jadi domain modeling itu sangat-sangat lebih mudah dipahami kalau dipakai. Kemudian ada juga yang namanya struktur model teman-teman. Model domain dibuat dalam bentuk diagram kelas yang menggambarkan hubungan antar objek. Ada dua jenis hubungan utama. Yang pertama, generalisasi is-A. Contohnya, pesanan pembeli adalah jenis pembayaran. Agregasi has-A. Contoh, buku memiliki ulasan buku. Kita kembali ke slide sebelumnya teman-temannya. Kita lihat di gambar. Buku mempunyai book review. Book review juga mempunyai editor review, reader review. Jadi hubungan strukturnya adalah book review is a book, adalah book. Sedangkan editor review dan reader review itu adalah has a. Jadi buku review itu memiliki editor review dan reader review. Itu ya sebagai contoh untuk struktur model domain. Oke, lanjut teman-teman. Mengapa sih memulai dengan model domain daripada use case? Tadi sudah dijelaskan ya. Untuk sebelum menulis use case, sebaiknya terlebih dahulu membuat domain modeling
untuk menghindari ambiguitas dan ketidakjelasan. Model domain ini membantu mendefinisikan objek utama dan relasinya, sehingga istilah dalam proyek lebih terstruktur dan konsisten. Model domain juga memisahkan struktur bagian statis dan perilaku sistem bagian dinamis, membuat penulis use case lebih akurat. Baik teman-teman, kenapa tidak langsung menulis use case? Pertama, use case itu bisa terlalu abstrak atau kurang jelas. Kedua, sulit dipahami jika tidak ada struktur awal. Ketiga, bisa kehilangan konteks sistem yang sedang dibuat. Jadi, kenapa sih tidak langsung menulis use case daripada domain modeling? Karena kalau langsung menulis use case tanpa adanya domain modeling, maka terlalu abstrak atau kurang jelas. Yang kedua, sulit dipahami juga karena tidak ada struktur awalnya. Kemudian juga bisa kehilangan konteks saat sistem yang sedang dibuat. Saat membuat sistem itu seakan-akan nanti di pertengah jalan nanti kehilangan konteks. Oke, lanjut. Keuntungan memulai dengan model domain: memastikan kejelasan, membantu menulis use case yang lebih spesifik ketika menghubungkan struktur dan perilaku. Nah, jika kita memulai dengan domain modeling ya, jadi domain modeling dulu, kemudian use case. Nanti keuntungannya memastikan kejelasan, membantu menulis use case yang lebih spesifik, tidak ambiguitas. Yang ketiga, menghubungkan struktur dan perilaku. Nah, ini teman-teman, 10 pedoman utama dalam pemodelan domain. Pertama, jangan masukkan tampilan GUI ke dalam model domain. Model domain itu hanya fokus pada struktur dan hubungan objek, bukan tampilan aplikasi. Ini juga harus kita ingat ya, bahwa domain modeling itu hanya fokus pada struktur, bukan tampilan aplikasi. Kedua, model domain bukan sama dengan diagram kelas. Jadi model domain itu beda dengan diagram kelas akhir. Model domain itu membantu memahami sistem, tetapi diagram kelas bisa berkembang lebih lanjut saat desain berjalan. Ketiga, lakukan pemodelan domain sebelum use case. Dengan model domain lebih dulu, istilah dan konsep dalam use case itu jadi lebih jelas. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa domain modeling itu sangat penting ketika nanti berkembangnya proyeknya nanti. Kemudian gunakan model domain sebagai glosarium proyek. Model domain bisa menjadi kamus yang menjelaskan semua istilah penting dalam proyek. Kelima, jangan bingung antara objek dan tabel database. Objek mewakili satu instansi, sedangkan tabel database berisi kumpulan data. Keenam, model domain bukan sama dengan model data. Model domain itu menggambarkan hubungan antara objek, bukan struktur penyimpanan data di database. Ketujuh, gunakan abstraksi dalam menyusun kelas. Identifikasi konsep utama dalam sistem, lalu buat kelas berdasarkan konsep tersebut. Kedelapan, batas waktu pemodelan awal. Jadi jangan menghabiskan waktu terlalu lama, cukup beberapa jam untuk mendapatkan gambar dasar. Jadi di domain modeling ini jangan terlalu lama, sedangkan domain modeling itu cuma dasaran aja untuk gambaran dasar, sehingga seiring berjalannya waktu domain modeling itu akan berkembang. Kemudian 9, gunakan hubungan ISA dan HSA. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa ISA generalisasi contohnya tadi, dan HSA agregasi. Kemudian yang terakhir ke-10, fokus pada objek dunia nyata. Model domain harus mencerminkan bagaimana dunia nyata bekerja dalam sistem yang sedang dikembangkan. Kenapa sih domain modeling itu sangat penting? Pertama, mempermudah pemahaman sistem. Dengan model yang jelas, semua orang, developer, desainer, bahkan klien bisa lebih mudah memahami bagaimana sistem bekerja. Kedua, membantu pengembangan aplikasi. Sebelum membuat kode, kita sudah tahu struktur dasar aplikasi yang akan dibangun. Ketiga, mengurangi kesalahan. Dengan pemodelan yang jelas, kita bisa lebih cepat menemukan dan memperbaiki kesalahan sebelum mulai coding.
Ini 3 alasan kenapa sih domain modeling itu sangat penting teman-teman ya. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil di video kali ini, pemodelan domain adalah langkah awal yang krusial dalam pengembangan sistem perangkat lunak. Dengan adanya model domain, tim dapat menghindari miskomunikasi dan membangun sistem yang lebih terstruktur. Manfaat utama pemodelan domain: 1. Meningkatkan kejelasan dan komunikasi proyek. 2. Menghindari ambiguitas dalam istilah teknis. 3. Mempercepat pembangunan sistem dengan struktur yang lebih jelas. Dengan menerapkan pemodelan domain sejak awal, proyek perangkat lunak akan lebih terorganisir dan memiliki fondasi yang kuat untuk tahap pengembangan selanjutnya. Oke, terima kasih. Jadi domain modeling ini bukan wajib ya teman-teman, tapi domain modeling ini terserah mau dipakai atau enggak. Tapi kalau dipakai itu memudahkan, kalau enggak ya juga kesusahan. Jadi gitu ya teman-teman, domain modeling ini terserah mau dipakai atau tidak. Tapi kan sudah jelas bahwa domain modeling ini dipakai maka ada manfaatnya.